Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang kami cintaikan Allah dan seluruh peserta didik anak-anakku yang Pak Urip cintaikan Allah. Ada salah satu kita yang sangat menarik ya. Ada beberapa kawan yang saling ngumpul, ngobrol dan ada juga yang dekat. Namun ketika sedang ngobrol-ngobrol ada salah seorang yang punya kedudukan, punya ilmu, punya wawasan lebih, dan punya dompet juga cukup tebal. Nah, yang punya dompet tebal, yang punya ilmu lebih ini, yang punya wawasan lebih ini, dia mau ngomong, saya mau melamar perempuan itu dan pasti akan saya terima. Namun kata dia qadarullah belum berhasil. Kenapa ya si Ahmad itu nggak mau menerima? Akhirnya ada teman yang nyautin, coba kalau yang lamar Pak Fulan pasti diterima sama Ahmad itu. Ya, kalau yang melamar seorang perempuan itu Pak Fulan pasti diterima Ahmad itu. Namun si orang yang punya ilmu ini, yang punya dompet lebih ini dengan pongahnya, dengan sombongnya berujar, mana mungkin si Lidi bisa mengalahkan pedang. Mustahil kata dia. Saya aja melamar nggak diterima, apalagi si Lidi. Ya, kemampuannya seberapa? Dengan ketawa, dengan merasa sombongnya, dengan pongahnya, dia berujar seperti itu. Namun Allah berkehendak lain. Karena sebab kepongahannya, karena sebab kesombongannya, beberapa tahun kemudian yang diledek, yang direndahkan, yang dikecilkan, yang merasa Lidi ini akhirnya kedudukannya lebih mulia, derajatnya lebih mulia, bahkan lebih dia disukai oleh teman-temannya daripada dirinya sendiri. Dan si teman yang sombong ini, yang pongah ini, hidupnya akhirnya hidup terasing, ya, karena kesombongannya merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Inilah wahai anak-anakku dan saudara-saudaraku, pelajaran besar dalam hidup, kita jangan pernah sekali sombong, kiber, ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, man kana fil qalbihi mithqala dzarratin minal kibr la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga, tidak akan, kata Rasulullah, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji bayang. Sebesar biji aja akan diancam, kata Rasul, tidak akan masuk surga. Dan pelajaran besar, kita sering menyaksikan, kamu mah nilainya rendah, kamunya nilainya 5, kamu akhirnya kita saksikan orang-orang yang sering merendahkan, mengecilkan, akhirnya dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, sebaliknya orang yang rendah hati, Allah akan angkat derajatnya mulia di mata manusia dan di mata seluruh penghuni langit. Ya, sedangkan makna definisi sombong adalah al-kibru baturul haq wa ghamtun nas ini. Kata Rasulullah, al-kibru, sombong adalah menolak kebenaran dan ya tadi merendahkan, mengecilkan orang. Nah, mudah-mudahan kita semua dihindarkan, dijauhkan, berdoa, berlindung dari sifat sombong. Karena yang berhak sombong adalah siapa? Allah yang berhak sombong. Karena apa? Sombong itulah pakaian kebesaran Allah. Ya, dan sekali lagi jangan juga menolak kebenaran. Sudah datang dalil dari Al-Quran dan hadis. Diadab makan untuk duduk dan beberapa hal dalil-dalil yang lain jelaskan. Ada yang sombongnya nggak apa-apa, disepelin. Ini juga termasuk sombong, nggak mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mungkin cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan, dijauhkan dari sifat kiber, sifat yang menyebabkan kita tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sip.